Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang iman. Dan kelompok kami yang beranggotakan nama saya Alda Putra, Ima Utami, dan Tasya Amanda Putri. Iman menurut bahasa yaitu percaya atau membenarkan, dan iman menurut istilah yaitu meyakinkan dalam hati yang terwujud lewat lisan dan perbuatan. Dan pengertian iman secara etimologi diambil dari kata kerja amanah dan yuqinu yang artinya ialah percaya atau membenarkan. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 62 menyebutkan bahwa pengertian iman ialah membenarkan, sementara dalam hadis disebutkan bahwa pengertian iman ialah ucapan dengan lidah dan kepercayaan yang benar dengan hati dan perbuatan dengan anggota tubuh. Dalam pandangan Islam, pengertian iman diwujudkan dalam rukun iman seperti iman kepada Allah. Iman kepada Allah dapat dibagi menjadi 4, yaitu mengenai bahwa tidak ada yang mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta kecuali Allah. Dan yang kedua, mengimani bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah dan mengingkari semua sembahan selain Allah. Dan yang ketiga, mengimani semua asma dan sifat Allah Al-Maul Husna yang Allah tetapkan untuk dirinya dan yang nabinya tetapkan untuk Allah. Dan yang keempat yaitu menjauhi sikap menghilangkan makna, memalingkan makna, mempertanyakan dan menyerupakannya. Iman kepada Allah meyakini dalam hati yang terwujud dalam lisan dan perbuatan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang pantas disembah. Dia adalah Khalik, menciptakan dan mengurus dunia dan seisinya. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 22 yang artinya sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya hancurlah keduanya. Maka maha suci Allah yang mempunyai arsy daripada apa yang mereka sifatkan. Menurut Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, melalui surah Al-Anbiya ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah di langit dan di bumi selain Allah. Iman kepada para malaikat Allah. Percaya pada keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bagian dari rukun iman. Terdapat 10 malaikat yang wajib diimani oleh orang Islam, yaitu malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Israil, malaikat Israfil, malaikat Malik, dan malaikat Ridwan. Iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul Allah adalah kewajiban yang hakiki, sebab merupakan bagian tak terpisahkan dari iman kepada Allah. Ingkar kepada Rasul Allah sama saja mengingkari Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Iman kepada kitab-kitab Allah. Dalam rukun iman yang ketiga, kita harus percaya bahwa seluruh kitab-kitab Allah merupakan kalam atau ucapan yang merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini terdapat 4 kitab yang harus diimani oleh orang, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, serta kitab suci Al-Quran. Iman kepada Rasul Allah. Dalam hal ini kita mengimani bahwa ada di antara laki-laki dari kalangan manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perantara antara dirinya dan makhluknya. Namun dalam hal ini bukan berarti kita menyembah utusannya, karena yang patut disembah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada hari akhir. Iman akan adanya hari kiamat merupakan rukun iman yang kelima, dan termasuk di dalamnya kita mengimani tanda-tanda hari kiamat serta mengimani hari kebangkitan di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia. Iman kepada qadar dan qadar. Hal ini merupakan iman terhadap kejadian yang baik maupun kejadian yang buruk yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara makna, qadar merupakan takdir atau ketetapan yang tertulis di Lauh Al-Mahfuz sejak zaman azali.
Ketetapan dan ketentuan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sebelum Ia menciptakan semesta. Hal ini berdasarkan firman-Nya dalam surat Al-Hadid ayat 22 yang artinya, tiada sesuatu bencana yang menimpa di bumi ini pada dirimu sekalian melainkan sudah tersurat dalam kitab Al-Lauh Al-Mahfuz dahulu sebelum kejadiannya. Nah, artinya kode merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat terhadap semua sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi.